Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pemirsa teman-teman seluruh Paga TV dimanapun teman-teman berada. Kali ini kembali dengan saya Ajeng Jasita dengan narasumber Pak Imam. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Terus dengan Mas Jo. Iya. Iya, boleh dikenalkan nih ke penonton kita. Pak Imam ini reporternya Paga Reporter TV. Paga TV. Ya, silakan Pak Imam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imam Supriyadi, reporter dari Paga TV Malang. Liputannya apa aja Pak biasanya? Untuk liputan pertama itu awamnya 17 Agustus pertama kali itu. Terus kesenian, kuda lumping, Yes. sama pentas seni dan atraksi juga. Gitu. Boleh diseringkan ke teman-teman Paga TV ini sejak kapan gabungnya? Terus ini passion pribadi apa diajak teman? Apa bagaimana Pak Imam proses bergabungnya di Paga TV ya Kak Jo ya? Iya. Untuk prosesnya kita perkenalan dari Bang Jo dulu di Facebook. Yes. Ya, kita sharing-sharing, tanya-tanya, terus diajak ke kantor di waktu itu di Ibnu Sina, Yes. di Jalan LR Sucipto. Dari situ kita sharing-sharing tentang dulu waktu itu tidak reporter Kak waktu itu. Yes. Cuma diajak ikut lomba nyanyi gitu. Setelah lomba nyanyi itu lama-lama kok ada punya kepingin. Oke, kita tertarik. Ya, tertarik gitu ya. Dengan adanya itu kita terus sama ada lima orang waktu itu. Terus yang lainnya itu enggak tahu pada kemana. Terus saya yang fokus di sini Paga TV. Seleksi alam Pak Imam. Iya. Seleksi alam. Iya. Berarti sampai sekarang udah bergabung berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Nyaman berarti udah. Alhamdulillah. Udah dinyamankan sangat nyaman. sama Mas Jo ini. ini yang pakarnya ini. Oh, ini pakarnya. Ya, oke. Berarti ada nggak kendala-kendala selama 1 tahun ini Ada. bergabung? Musuh terberat itu adalah diri kita sendiri. Gimana kita caranya membagi waktu dan membagi kerja khususnya itu. Dan sama untuk membagi kerja, misalnya kita difokuskan hari ini misalnya jam 8 sampai jam 3 gitu. Yes. Dan separuhnya itu saya buat ke acara di Paga TV. Oh iya. Tapi kayaknya jiwanya masih muda, semangatnya muda ini, ya kan, terpacu terus, gabungnya sama anak-anak muda Pak. Jos. Kalau Mas Jo sendiri ini dari Seven Management ya Mas Jo ya? Iya, betul. Boleh dibagikan informasinya buat penonton kita? Kalau Seven Management ini sebenarnya kan udah dari tahun 2010 ya. Yes. Iya. Iya. Cuman kita dari beberapa kali ya, itu Yes. memang ada beberapa kendalanya kita mungkin di perorangan ya. Perorangan itu mungkin ada sedikit ini. Iya. Cuman alhamdulillah pada waktu pertama kali itu kita kerjasama sama langsung sama SCTV pada waktu itu. Oke. Ya, SCTV Dalam project? Ya, project FTV. FTV. Iya. Yes. Dan alhamdulillah pada waktu itu talent kita selalu dapat peran di sana. Oke. Ya, terus habis itu kita beberapa kali sama pihak Jakarta. Mhm. Terus habis itu kita lebih fokus ke sama dengan Paga TV. Yes. Ya. Paga TV ini kita kan punya rencana sama Paga TV untuk bikin sebuah sinetron, bikin apa barengan sama Paga TV dan Seven. Oke, Nah, oke. terus hari itu kita itu gini, sebenarnya Seven ini kan memang ingin memberikan sesuatu yang beda ya dari yang lainnya. Bagaimana caranya talent kita itu bisa dipakai sama berbagai macam production house. Yes. Ya. Contoh misalnya kayak ini tadi kemungkinan sama Mbak Lia juga, Iya, ya, iya, Java Creation Digital. Terus sama juga teman-teman dari Jakarta Mbak Vivin, ya, Yes. tapi dia film lebar, Yes. lebih ke situ. Nah, terus habis itu juga ini ada teman-teman dari religi juga, Ya. ini juga minta kerjasama juga Ya. untuk Seven untuk talentnya. Ya. Nah, itu kita banyak hal yang memang harus kita gali di Seven ini, terutama pada talent-talentnya. Iya. Karena ada latihannya berarti.
Latihannya kita kemarin itu setiap 1 minggu 2 kali ya. Sambat Jumat sama Minggu. Ya, tapi sekarang kita ganti hari Sabtu. Ya, karena kalau kita hari Minggu kadang-kadang kan banyak lomba. Nah, Jumat kadang-kadang banyak kegiatan sekolah ya kan. Jadi jalan tengahnya Sabtu. Iya. Seperti itu. Nah, cuman untuk perubahan-perubahan semuanya itu kan kita kemarin sama Mbak Lia sudah bikin satu drama series juga ya. Judulnya 2 Latar itu bersama talentnya Seven. Nah, nanti kita menunggu sama Pak Sugi nanti menunggu dari apa namanya ini Pakat TV untuk sinetron. Nah, juga banyak juga sih kayak tadi ini juga banyak beberapa tawaran juga. Tapi yang penting gini Mbak, kita jangan pernah menyerah pada satu titik ya, karena ketika kita berjuang, ketika kita belajar di situ, ketika kita ingin meraih semuanya, kita butuh perjuangan. Meskipun itu rintangannya banyak dan cobaannya juga banyak, kita sering mencoba apa ya, kayak talent itu kita tes. Nah ini masih mau nggak sih sama Seven? Nah sampai seberapa kuat mereka kita tes. Kalau mereka kuat kita tes, kata lama kita tes dia kuat, berarti dia tuh mentalnya sudah mental baja. Kalau mental baja nanti ketika dia main di Jakarta dia sudah kuat. Oh, berarti udah di ospek dulu di Malang gitu. Tapi ospeknya saya nggak ngomong. Ngomong barusan. Ya nggak, maksudnya ngomong anak-anaknya maksudnya. Ya, tapi kalau lihat ini nggak tahu ya. Iya, barusan jadi di spill ini teman-teman. Berarti hati-hati kalau ketemu ini orang ini. Jadi banyak hal yang memang yang lucu ya bahasa kita itu kadang-kadang itu anaknya itu kayak gimana, tapi kita tuh gini loh, sebenarnya seneng kita bikin orang seperti itu karena berarti ngemong juga ini ya Seven ini ya, apalagi moodnya anak kecil nih gimana ini, karena gini ketika kita ngomongkan anak kecil namanya anak kecil kan manja-manja, kadang mama-mamanya kayak gitu ya, tapi kita harus kuat sama mama-mamanya karena mungkin ini ujian, karena mama-mamanya kan kepinginnya Kak gimana, kapan main, nah saya kapan ini, ya sabar aja dulu. Nah, tapi di Jakarta itu pun juga orang menjadi pemain film itu juga nggak mudah. Iya, kan dilihatnya mungkin yang pas sudah di puncak ya. Terus dibawakan nggak ada yang tahu. Iya, dulunya seperti apa. Prosesnya bagaimana. Tiba-tiba orang melihat hasil aja nih udah sukses gitu. Kalau ingin menjadi pemain itu juga gini lah, pemain film itu. Katakanlah di Jakarta itu kan ada beberapa ya. Kalau kita ngobrol tentang film itu ada tiga film. Misalnya tiga contoh ini. Satu, figuran itu ketika tekan orang itu lu cuman hanya syuting figuran doang lah, kita akan ngomong sama dia, emang lu bisa main film di situ? Kalau figuran itu sebenarnya merupakan apa ya, awal dari dia menjadi seorang pemain utama. Nggak mungkin langsung pemain utama gitu ya. Iya betul. Baik. Ya makanya kalau orang dikatakan artis, dikatakan artis itu bukan figuran, udah artis. Ya cuman artisnya itu dia masih di bawah. Ya tapi sudah artis. Ya, kecuali ketika dia nggak pernah main sama sekali dikatakan artis itu mustahil. Ya tanpa belajar, tanpa proses itu tidak mungkin. Tanpa syuting sudah dikatakan artis. Kalau gitu tips khususnya apa nih Mas Jo buat yang pengen mengembangkan bakatnya di bidang acting ya Pak ya? Mungkin boleh dikasih tips-tips simpelnya buat teman-teman di rumah. Jadi gini, kalau kita belajar acting itu satu, yang penting jangan pernah merasa kita itu hebat. Semua pasti butuh latihan, meskipun dia sudah punya nama, senamanya besar apapun, itu pasti mereka masih butuh latihan. Karena satu pelajaran buat kita adalah kita jangan pernah mengenal kata lelah. Kalau bisa kita berjuang. Berjuang itu tidak harus kita ngeluarin duit, enggak. Tapi kita berjuang itu kita gimana caranya kita bisa dilihat banyak orang itu suka sama kita. Nah, terus pokoknya intinya adalah satu, kita belajar untuk bisa sukses. Dan sukses itu akan menemani kita ketika kita mau belajar sungguh-sungguh.
Oke, oke. Gitu. Berarti proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya, Itu masih berlaku teman-teman. Iya, Quotes Tempo kapan itu ya. Iya. Tapi itu sangat kuat ya, Betul, masih betul. berlaku itu dan kelihatannya sederhana tapi susah ya digapai Iya. dan buat konsisten di itu tuh sulit sekali. Makanya harus ada sabar, Iya. harus ada perjuangan gitu ya Mas Iya. Jo ya. Sama ini halnya sama Pak Imam sepertinya. Mungkin boleh dibagikan tips-tipsnya. Gimana sih cara membagi waktu untuk menjadi reporter yang baik ya Ya. Mas Jo ya. Iya. Oke, silakan Pak Imam. Oke, untuk pemirsa Pak Kati dimanapun Anda berada, untuk tip kali ini untuk membagi waktu itu sebenarnya yang utama itu adalah kunci sukses juga adalah intinya itu kita harus bisa membagi waktu. Gimana caranya? Misalnya kita kerja dulu difokuskan yang utama kerjaan dulu itu, setelah itu selesai baru kita ke ranah yang kita hobi gitu. Yes, Misalnya yes. seperti reporter Yes. atau acting kata Bang Jo tadi Iya. itu. Berarti ada prioritas ya Pak Imam Iya ya. betul. Dan di sini Mbak saya tidak otodidak sebenarnya. Yes. Waktu ikut di reporter diajak Pak Ki itu tiba-tiba saya disodori ini mic. Yes. Pak Imam pasti bisa gitu. Waktu itu di Ya. kampung saya sendiri, Mbak. Ya, ya. Waktu Agustusan waktu itu. Terus dikasih mic saya langsung ya di situ wis pura-pura wis udah lama lah gitu. Karena langsung megang mic, langsung ngobrol di Nekat situ. berarti ya, Pak, Iya, ya? betul. Berarti karena nekat itu jadi terpacu buat bisa nih, aku bisa nih kayak gitu Iya, ya. Berarti iya, betul. motivasi diri sendiri ini juga kuat. Iya. Ya Pak Imam ya. Ya dari situ saya bisa ini Mbak, oh gitu ya caranya menghadapi orang itu. Masa Yes. saya marketing perumahan gini saya bisa, masuk menghadapi sini nggak bisa Iya gitu. kan hampir sama itu ya Pak Iya. ya, menghadapi orang juga, penonton Iya, juga ya. betul. Kalau di marketing mungkin nasabah kita, pembeli kita, Iya. kalau reporter penonton. Ya kalau itu kan face to face ya. Iya, betul. Kalau di sini kan outdoor, tapi Iya. semua bertemu semua orang itu di situ. Iya, iya. Nah, itu saya bercoba bisa mengucapkan dengan kata-kata ini pokoknya mengalir aja gitu Yes, Mbak. yes. Dari situ Iya. terus saya wawancara dengan salah satu peserta waktu Iya. itu ya pokoknya peserta gitu. Iya, iya. Nah terus dari situ saya selesai akhir langsung saya ke peserta berikutnya. Iya. Tadi yang mendapat hadiah atau apa gitu, Ya. saya wawancara satu persatu gitu. Iya, iya. Dari situ terbiasa ya Pak Imam ya, Iya. buat menghadapi penonton, udah mulai percaya diri berarti Ya, ya. Pak? alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sampai berlanjut setahun ya Mas Jo ya. Iya. Masya Allah. Oke, baik teman-teman, sekian wawancara kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah buat semuanya. Sekali lagi selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.